Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa, kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Arsenal masih ingin rekrut Ryan Fraser dari Bournemouth. Arsenal menjadi salah satu klub yang sudah mulai mempersiapkan tim jelang bergulirnya musim 2020-2021. Salah satu pemain yang masuk dalam rencana belanja Mikel Arteta adalah Ryan Fraser yang kini tengah membela Bournemouth. Sempat dikabarkan membatalkan rencana merekrut sang pemain, kini menurut laporan dari The Athletic, The Gunners kembali menjadikan Fraser sebagai target mereka. Terlebih, sang pemain bisa didapatkan secara gratis. Namun sayang, mereka lagi-lagi tak berjuang sendiri dan harus bersaing dengan sang rival, yakni Tottenham Hotspur. Spekulasi mengenai masa depan Ter Stegen dengan Barcelona mendapatkan sorotan tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Pemain asal Jerman ini memiliki kontrak yang akan berakhir pada tahun 2022. Barca dan Ter Stegen sudah menjalani proses negosiasi terkait perpanjangan kontrak. Namun, proses tersebut ditunda akibat pandemi COVID-19 yang membuat kegiatan di dalam klub tidak dapat berlangsung akibat adanya lockdown yang diterapkan di Spanyol. Meskipun belum terdapat perkembangan terkait negosiasi perpanjangan kontrak, Ter Stegen merasa yakin bahwa ia akan bertahan dengan Barca. Pemain berusia 28 tahun ini juga merasa puas dengan kehidupan yang dijalaninya di Barcelona. Manchester City beberapa kali dikabarkan dapat mendatangkan pemain baru untuk menjadikan opsi tambahan dalam posisi gelandang bertahan. Menurut laporan dari RMC Sport, manajemen City sedang mempertimbangkan tentang kemungkinan untuk mendatangkan pemain andalan AC Milan, Ismail Bennacer. Pemain asal Aljazair itu baru bergabung dengan Milan dari Empoli pada bursa transfer musim panas 2019 lalu. Meskipun Milan mendapatkan kesulitan tinggi sepanjang musim 2019-2020, Bennacer menjadi salah satu pemain dalam skuad Rossoneri yang dapat disebut tampil konsisten. Pemain berusia 22 tahun itu juga menunjukkan potensinya dengan timnas Aljazair dengan menjadi juara Piala Afrika pada tahun 2019. Ditambah lagi, Bennacer saat itu terpilih menjadi pemain terbaik pada turnamen tersebut. Gonzalo Higuain dan Juventus sepakat berpisah di akhir musim ini. Menurut laporan dari Football Italia, Juventus dikabarkan siap melepas Higuain jika ada klub yang memberikan penawaran menarik untuk penyerang berpaspor Argentina tersebut. Dalam beberapa minggu terakhir, rumor kepergian El Pipita dari Stadion Allianz Arena berhembus kencang. Rumor itu mencuat setelah Higuain menjadi pemain terakhir yang tiba di kota Turin, setelah sebelumnya memutuskan pulang ke Argentina di tengah pandemi virus corona. Higuain saat itu pulang ke Argentina demi menjaga sang ibu yang menderita penyakit kanker. Namun, pada tanggal 16 Mei 2020, penyerang 32 tahun itu tiba di Turin. Menurut laporan yang sama, Higuain sudah berkomitmen dengan Maurizio Sarri untuk membela si nyonya tua hingga akhir musim ini. Kedatangan Chris Smalling ke AS Roma menjadi salah satu momen yang mendapatkan sorotan tinggi pada bursa transfer musim panas 2019. Dan kini, media Football Italia mengabarkan bahwa Smalling tampaknya masih mempertahankan keinginannya untuk bertahan dengan Roma. Smalling memiliki peluang yang tinggi untuk bergabung dengan Roma secara permanen. Walau demikian, keinginan Roma untuk merekrut Smalling secara permanen bergantung dengan proses negosiasi yang akan dijalani oleh klub ibu kota Italia tersebut dengan Manchester United. Mengingat, United juga ingin melepas Smalling apabila mendapatkan tawaran yang tepat. Sementara itu, valuasi yang ditetapkan oleh United membuat Gianluca Petracci selaku direktur sepak bola Roma mencari kemungkinan lain untuk mempertahankan sang pemain. Kemungkinan untuk memperpanjang kontrak peminjaman bek asal Inggris itu masih terbuka, begitu pula dengan rekrutmen secara permanen. Manchester City mendapatkan sorotan tinggi ketika diberikan sanksi oleh UEFA. Klub yang bermarkas di Etihad Stadium itu mendapatkan sanksi yang membuat mereka tidak dapat tampil dalam kompetisi tingkat Eropa selama 2 musim. Hal tersebut didapat lantaran Manchester City terbukti mencatat pendapatan dari sponsor mereka dengan nilai yang melebihi valuasi wajar. Sebenarnya City sudah beberapa kali lolos dari proses investigasi yang dilakukan oleh UEFA.
Namun kali ini, sorotan terhadap pencatatan keuangan mereka meningkat setelah terdapat berbagai dokumen yang dibocorkan dalam kumpulan dokumen Football Leaks. Sementara itu, City sudah mengajukan banding kepada Pengadilan Arbitrasi Olahraga. Proses persidangan nantinya akan berlangsung pada 8 hingga 10 Juni. Pihak City merasa yakin bahwa bukti yang mereka ajukan akan membuat mereka memperoleh keputusan yang menguntungkan dari persidangan tersebut. Namun, menurut laporan dari Daily Mirror, keputusan dari persidangan itu diperkirakan akan membutuhkan waktu selama kurang lebih 2 bulan. Manchester United berhasil mengamankan tanda tangan Bruno Fernandes pada Januari lalu. Dia dibeli dari Benfica dengan harga yang mencapai 55 juta euro dan menandatangani kontrak hingga tahun 2025. Tak memerlukan waktu lama, pemain asal Portugal tersebut langsung menjadi andalan di lini tengah dan sudah tampil dalam 9 pertandingan dengan koleksi 3 gol dan 4 assist. Kini, sebuah pernyataan mengejutkan disampaikan Bruno Fernandes. Anda tahu, saya berkata jujur saat mengatakan bahwa saya sempat merasa takut saat hengkang ke Manchester United. Ini merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. Bisa bermain di Inggris dan memperkuat tim seperti Manchester United adalah sebuah pencapaian tertinggi sepanjang karir. Saat saya mendapatkan telepon yang mengatakan, "Bruno, Anda memiliki kesempatan untuk hengkang ke Manchester," saya langsung menelpon istri, ibu, kakak, adik, dan kemudian menangis. Itu merupakan tangisan kebahagiaan. Saya bekerja keras untuk mewujudkan hal ini, ungkap Fernandes seperti dikutip dari Goal. Kabar terakhir perihal Kylian Mbappe menyebutkan bahwa Jurgen Klopp sudah menghubungi sang pemain secara langsung dan merayunya untuk hengkang ke Anfield. Hal ini tentu mengundang komentar dari berbagai pihak, tak terkecuali pemain legendaris timnas Prancis, Willy Sagnol. Dia menilai bahwa Mbappe harusnya hengkang ke Anfield. Liverpool menjadi klub yang memiliki keuntungan besar dilatih oleh Jurgen Klopp. Setiap pemain ingin bermain di bawah arahannya. Kylian Mbappe harus menyesuaikan diri jika bergabung ke Liverpool karena Klopp adalah pelatih yang menuntut para pemain depannya untuk mampu tampil defensif. Hal ini sepertinya belum dia miliki, tetapi dirinya bisa belajar langsung dari Klopp. Di bawah arahannya, dia bisa menjadi raja di Liverpool, ujar Sagnol seperti dilansir dari Mirror. Thiago Silva diberitakan sudah menentukan klub mana yang akan ia perkuat musim depan. Selama 8 tahun terakhir, Silva sudah menjadi pemain yang krusial bagi PSG. Namun kontraknya akan berakhir di musim panas nanti, dan PSG diberitakan tidak akan memperpanjang kontraknya. Tuttosport mengklaim bahwa Silva saat ini diberitakan ingin kembali ke San Siro untuk membela AC Milan. Silva sudah lama berencana untuk kembali memperkuat Rossoneri. Sang bek diketahui memiliki gaji yang besar selama memperkuat PSG. Ia digaji sebesar 12 juta euro per musim selama memperkuat raksasa Prancis tersebut. Namun, Silva diberitakan siap mendapatkan potongan gaji yang besar demi bermain lagi untuk AC Milan. Manchester City diberitakan punya target transfer baru di musim panas nanti. Manchester City saat ini diberitakan tengah mencari opsi baru bagi bek kanan mereka. Pep Guardiola diberitakan tidak puas dengan stok bek kanan yang dimiliki timnya saat ini. Media Mundo Deportivo mengklaim bahwa Pep Guardiola ingin pihak The Citizen mencoba memboyong Sergi Roberto dari Barcelona pada musim panas nanti. Pep Guardiola tahu betul kemampuan Roberto. Pasalnya, ia yang mengorbitkan sang bek ke tim utama Barcelona. Sementara itu, menurut rumor yang beredar, Manchester City harus siap membayar agak mahal untuk mendapatkan jasa Roberto. Sang gelandang dipatok di angka 40 juta euro oleh Barcelona di musim panas nanti. Masa depan Ivan Rakitic hingga saat ini terus mendapatkan sorotan. Menurut laporan dari Football Espanya yang mengabarkan bahwa Sevilla akan berusaha untuk kembali merekrut Rakitic pada bursa transfer yang akan datang. Rakitic pernah menjalani karir di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan pada periode 2011 hingga 2014. Menjalani karir dengan Sevilla selama 3 tahun, Rakitic terlibat dalam kesuksesan mendapatkan 3 titel Liga Eropa secara beruntun. Kontrak Rakitic dengan Barca sendiri akan habis pada 2021.
Keharusan bagi Azulgrana untuk melepas cukup banyak pemain membuat kedua pihak tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan terkait perpanjangan kontrak. Rakitic berpeluang besar hengkang dari Camp Nou, terutama apabila Sevilla dapat mengajukan tawaran yang tepat. Rakitic juga sudah pernah menyatakan keinginannya untuk kembali ke Sevilla, mengingat istri dan keluarganya sudah menetap di wilayah tersebut sejak ia datang ke Spanyol pada tahun 2011. Oke sobat pecinta sepak bola, itulah tadi beberapa update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.